Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi Downward API di Kubernetes. Konfigurasi yang bisa kita set secara manual bisa ditangani dengan baik menggunakan config map atau juga secret ya. Jadi teman-teman yang butuh ngelakuin konfigurasi secara manual, itu teman-teman bisa menggunakan config map atau secret. Namun bagaimana dengan konfigurasi yang dinamis, seperti contohnya informasi pod dan node. Nah, Kubernetes itu memiliki Downward API. Downward API itu bisa memungkinkan kita mengambil informasi seputar pod dan juga node melalui environment variable. Nah, jangan bingung dengan kata API-nya. Saya juga pertama kali kok ini maksudnya apa ya? Kok API ya? Apakah ada server kah? Ternyata enggak. Itu namanya aja Downward API. Jadi nggak usah bingung dengan kata API-nya. Jadi Downward API itu sendiri bukan RESTful API. Ini hanya cara untuk mendapatkan informasi seputar pod dan juga node. Maksudnya apa sih? Contohnya kayak gini, teman-teman ngerunning aplikasi, tapi teman-teman pengen tahu nama podnya apa gitu ya, atau nama node-nya atau apa gitu. Nah itu kan nggak mungkin di hardcode di environment variable kan, karena kan mungkin aja bisa berubah-ubah nama podnya. Apalagi kalau pakai replica set ya, itu kan di belakangnya tuh ada unique number-nya, unique string-nya lah ya di belakang nama pod aslinya. Jadi dia akan secara dinamis berubah-berubah terus. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, teman-teman bisa menggunakan Downward API. Jadi saat teman-teman running podnya, nanti si Downward API akan nge-inject data informasi yang teman-teman mau melalui environment variable. Nah, bagaimana cara teman-teman tahunya? Itu ada beberapa keyword-nya. Nah, yang pertama contohnya, jadi ini pakai metadata ya. Jadi metadata itu kayak semacam key aja sih. Jadi kalau teman-teman pakai request.cpu ya metadatanya, ini berarti teman-teman akan mendapatkan informasi jumlah CPU yang di request. Kalau ada request.memory, jumlah memori yang di request. Kalau limit CPU, ini jumlah limit CPU-nya. Ini detailnya apa nanti kita akan bahas di computational resources. Nanti materinya akan kita bahas juga. Tapi intinya teman-teman kalau pengen dapat informasi CPU, teman-teman bisa menggunakan request CPU dan limit CPU. Kalau memory, request memory dan limit memory yang digunakan sama si podnya. Kalau teman-teman pengen dapat nama podnya, teman-teman bisa menggunakan metadata.name. Kalau namespace-nya metadata.namespace. ID podnya metadata.uid. Kalau label di podnya, teman-teman bisa menggunakan metadata.labels, terus ada key-nya di sini apa. Annotation juga sama, metadata.annotation, terus key-nya di sini. Nah, kalau teman-teman pengen tahu IP address podnya, teman-teman bisa menggunakan status.podip. Kalau teman-teman pengen tahu nama service account podnya, teman-teman bisa menggunakan spec.service account name. Kalau teman-teman pengen tahu nama node-nya, teman-teman bisa menggunakan spec node name. Atau kalau teman-teman pengen tahu IP address dari node-nya, teman-teman bisa menggunakan status.hostip. Jadi, itu adalah beberapa informasi metadata yang bisa teman-teman gunakan ya untuk mendapatkan informasi yang dinamis. Kan ini semua value-nya bisa berubah-ubah ya. Kayak node-nya kan bisa berubah ya. Bahkan tiap pod kan bisa ada di beberapa node yang berbeda. Nggak mungkin satu gitu ya. IP juga sama. Nah ini saya udah bikin contohnya. Teman-teman bisa buka downward-api.yaml di folder example. Kita buka di sini. Di example ada Downward API. Nah ini kalau teman-teman pakai config map seperti biasa ya, jadi nggak ada yang aneh, ini sama. Cuma gimana kalau teman-teman pengen dapat informasi yang lain? Nah teman-teman bisa menggunakan ini. Ini adalah, nah saya buka-buka dulu ini fitur dari bawaan WebStorm-nya. Jadi kalau config map kan teman-teman menggunakan environment prompt, terus di sini ada config map reference, terus dimasukkan nama config map-nya. Nah, kalau teman-teman pengen dapetin informasi yang lain, yang seputar dari pod atau node-nya, teman-teman bisa menggunakan ini contohnya. Jadi cukup seperti biasa, tambahkan environment, tapi di sini bedanya nggak cuma name sama value, tapi name, terus di sini masukkan namanya apa. Contohnya di sini saya pengen dapat pod name ya. Ini nggak harus namanya pod name, bisa aja echo gitu ya, nggak masalah. Cuma saya pengennya pod name. Lalu di sini bedanya, kalau sebelumnya kan teman-teman pakai value ya, misalnya di sini AAA gitu ya. Nah, tapi kalau ini nggak. Kita ambilnya value prompt, terus di sini tambahkan field reference,
Terus ini tambahkan field path. Nah, di sini dimasukkan si metadatanya, metadata yang teman-teman mau, seperti yang sebelumnya saya bahas. Jadi ada ini, dan juga ini. Jadi tinggal dimasukkan aja metadatanya. Contohnya di sini ada pod namespace, di sini ada value from, field reference, field datanya saya ambil metadata.namespace. Pod IP, status pod IP. Pod node saya ambil dari spec node name. Pod node IP ambil dari status host IP. Kalau teman-teman pengen nambahkan lagi kayak request CPU, request memory dan sebagainya, ini silakan tinggal ditambahkan ya, tidak terbatas. Selanjutnya di sini saya bikin service agar bisa diakses, jadi cuma itu doang. Jadi artinya sekarang saya nambah pod name, pod namespace, pod IP, pod node sama pod node IP. Nah, kita lihat kubectl get all ini nggak ada apa-apa. kubectl create min app example downward API. Selesai, kita lihat kubectl get all. Kita tunggu sampai berhasil di run. kubectl get all lagi. Nah, sudah ada yang running, kita akan coba masuk ke dalam pod ini. kubectl exec min it bin sh, kita ketik environment. Kita lihat di sini lumayan banyak. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di sini ada pod IP ya. Ini adalah IP dari si podnya. Ada apa lagi? Nah, pod name, ini nama podnya, lihat ya. Jadi otomatis dikasih tahu nama podnya. Jadi teman-teman nggak perlu hardcode karena kan yang karakter belakang ini kan dia unik ya, selalu berubah-ubah tiap di restart podnya. Nah, terus ada pod node, node-nya kebetulan menggunakan Minikube. Terus ada pod namespace, ini namespace-nya. Nah, ini ada pod node IP, ini IP address dari si node-nya. Nah, atau kita langsung buka menggunakan kubectl get all, saya copy dulu ininya, nama service-nya, Minikube service, nama service-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ada pod IP ya. Kalau saya cek, nah ini ada pod name, ada pod node, ada pod namespace, ada pod node IP. Jadi seperti itu. Jadi itu caranya kalau teman-teman pengen dapat informasi detail tentang pod atau juga node yang di Kubernetes. Itu kan selalu dynamic ya, berubah-ubah. Jadi teman-teman nggak bisa ngelakuin hardcode di config map atau di secret. Jadi teman-teman harus manual ambilnya menggunakan metadata ini. Next, kita akan bahas tentang manage Kubernetes objects.